Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Start Bina Warga GKI. Shalom adik-adik, senang berjumpa lagi di Renungan Lilin Kecil. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan gembira. Mari kita berdoa untuk mendengar renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan memberikan kami kesehatan dan hati yang mau mendengar firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti dan semakin mengenal Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, tidak terasa tinggal 1 bulan lagi kita akan merayakan Natal. Apakah adik-adik sudah punya rencana untuk perayaan Natal? Seperti di sekolah minggu, sejak Oktober sudah dibuat rencana untuk perayaan Natal. Ada drama, gerak dan lagu, tarian, dan paduan suara. Nah, adik-adik ikut dalam kegiatan yang mana? Bagaimana kalau adik-adik tidak berlatih sungguh-sungguh? Atau suka tidak datang latihan? Tentu kakak pelatih akan mengingatkan dan menasehati. Bagaimana kalau sudah dinasehati tapi tetap tidak sungguh-sungguh mengikuti latihan? Tentu ada konsekuensi. Misalnya, latihannya jadi lebih lama dan lebih berat. Ya, pendisiplinan harus dijalankan supaya acara yang sudah direncanakan dapat berlangsung dengan baik. Nah, tahukah adik-adik bahwa Tuhan juga mendisiplin umatnya supaya dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan Tuhan. Tuhan sendiri yang mengatakan dalam firman-Nya, seperti tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman Tuhan ini disampaikan melalui Nabi Yeremia kepada orang-orang Yehuda yang dibuang ke Babel. Mereka di pembuangan selama 70 tahun karena mereka tidak mau mendengarkan Tuhan, menyembah berhala, dan hidup jauh dari Tuhan. Maka itu, Tuhan mendisiplin umatnya dengan mengirim bangsa Babel untuk menyerang dan menawan bangsa Yehuda dan membawa mereka ke Babel. Gak enak ya, tinggal jauh dari rumah dan harus bekerja untuk bangsa asing. Tapi, walau mereka dihukum, bukan berarti Tuhan tidak sayang. Tuhan tetap mengasihi mereka dengan cara mengirim Nabi Yeremia untuk memberi peringatan. Tuhan ingin mereka bertobat dan kembali kepadanya. Bangsa Israel didisiplinkan Tuhan dan dibentuk Tuhan agar menjadi umat yang lebih baik, agar bangsa Israel meninggalkan perbuatan dosa mereka dan kembali kepada Tuhan. Kehidupan bangsa Israel juga Tuhan pulihkan menjadi lebih baik lagi. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Apakah pernah tidak disiplin? Misalnya, tidak ikut latihan sungguh-sungguh saat berlatih untuk Natal, sering bolos, atau ngobrol saat latihan. Bagaimana sikap kalian saat mendapat teguran atau nasihat? Hari ini, kita diingatkan untuk mau dinasehati atau ditegur. Semua itu ada tujuannya, yaitu agar kita menjadi lebih baik. Karena Tuhan sudah menetapkan rancangan damai sejahtera untuk setiap anaknya yang mendatangkan sukacita dan kebaikan. Jadi ingat adik-adik, kalau mendapat nasihat atau teguran harus taat ya. Karena nasihat atau teguran adalah bentuk kasih Tuhan kepada kita. Tuhan bisa memakai orang tua kita atau guru untuk kebaikan kita. Yuk kita ucapkan tekad hari ini. Nasihat atau teguran baik untukku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajarlah kami untuk menerima didikan atau teguran Tuhan. Kami percaya Tuhan sangat mengasihi kami dan mau membentuk kami menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan lilin kecil berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.